Cabut yuk. Balik lagi bareng Ara dan kisah emansipasi si Barbie Psycho yang jadi musuh banyak orang ini. This is our story. Aduh, itu tuh bentukan si Barbie pas pembuahan. Harleen Quinzel. Harley Quinzel dibuang. Dititipin sang ayah ke panti asuhan di mana para suster luar biasa menyayanginya. Mari kita percepat ceritanya. Harley jadi PhD, kerja di rumah sakit jiwa, ketemu Mr. J sampai akhirnya malah diputusin sang badut. Ngobatin patah hatinya, Harley clubbing dan masih merahasiakan status hubungannya yang mengenaskan. Kenapa? Karena jadi pacar Joker memberinya kekebalan. Gak ada yang berani macam-macam sama kekasih Mr. J. Termasuk Roman, si pemilik klub yang kaki supirnya dipatahin Harley. Karena keseringan putus nyambung, jadi gak ada yang percaya nih ketika Harley curhat kalau dia putus. Dan Harley yang mabuk dapat ide bagus untuk menyatakan akhir episodenya bersama Joker. Dan inilah kisahnya bersama para wanita di Gotham dalam mencari emansipasi. Renee Montoya. Polisi wanita ini pernah memecahkan kasus besar, tapi berakhir terjebak menjadi detektif karena rekannya yang merebut kasus itu dan menjadi kapten. Dengan akurat, ia bisa memprediksi kejadian malam itu di mana si pelaku memiliki dendam pada pria yang sengaja dibunuh secara perlahan ini. Dan saat ia mendatangi TKP kembang api Harley, ia langsung tahu kalau dua sejoli Psycho Gotham putus berdasarkan kalung yang dilempar Harley tadi. Ia juga langsung bisa memprediksi kalau Harley membuat dirinya sendiri menjadi buruan. Di daftar teratas ada Roman Sionis, si pemilik klub alias si Black Mask yang hobinya mengupas wajah orang. Tapi karena Roman masih sibuk, dia belum tahu nih kalau Harley udah putus. Jadi mending sarapan dulu lah ya dengan sandwich telur yang menggugah selera. Dash of hot sauce. Not too much, Sal. Perfect. You're a lifesaver, Sal. I love you. I don't know. Ups, tapi Harley yang kehilangan kekebalannya langsung dikejar-kejar sama semua orang nih. Dan tragedi pun terjadi. Wronged a lot of people. And then it took losing something I truly. Meski begitu, Harley tetap bisa lolos karena keberuntungannya. That felt pretty great. Whoops, ia kembali dicegat dan kembali bisa lolos. Walau kini ia harus melambaikan bendera putih. Rennie kembali ke kantor dengan aroma segar dari sampah yang dilempar Harley padanya tadi dan bertemu dengan si kecil Casey. Smell like shit. Nah, ini nih pria yang mencuri posisinya dan kini menentang penyelidikan Rennie atas Roman yang ia yakini memiliki hubungan dengan pembantaian keluarga mafia terkaya di Gotham, yakni keluarga Bertinelli. Disamarkan sebagai perebutan kekuasaan, rumornya pembantaian itu untuk merebut berlian yang memiliki kode rahasia menuju kekayaan tak terhingga Bertinelli. Kesal karena kasus Roman malah dialihkan darinya, Rennie kembali dikejutkan karena informannya tiba-tiba mengabari bahwa Casey si pencuri memiliki berliannya. Tepat saat itu Harley menerobos kantor polisi dengan penuh warna, asap dan kemilau di sana sini. Oh, Harley juga nyari Casey. Bentar, diceritain ulang dulu ya biar pada ngerti. Dinah Lance, si Black Canary yang bersuara maut yang bekerja di klub Roman. She's got a kill. Something special. I appreciate your Kalau ini Tuan Kyo yang menolak kerjasama yang ditawarkan Roman dan kini berakhir KO. Gonna regret that. Harley curhat sama Canary soal hubungannya yang kandas. Puddin' and I broke up. First time in a long time.
Tapi saat ia mau pulang, Canary melihat Harley yang mau diculik. Wait, Isn't that Joker's gun? I got this. Dia nggak bisa ngabain hati nuraninya nih dan malah menarik perhatian Roman sehingga kini ia didatangi Zaz yang menyampaikan pesan Roman yang menginginkannya sebagai supir baru. Canary ternyata tinggal di apartemen yang sama dengan Cass. Foster Lebih parents. tepatnya orang tua angkat Cass. Get something to eat. Ia pun didekati Rene yang hendak mencari berlian yang diinginkan oleh Roman. Rene mengungkit soal mendiang ibu Canary yang sampai mengorbankan nyawa saat menjadi informan. Hal yang jelas-jelas hanya membawa luka lama bagi Canary. Tapi kini ia terpaksa menghubungi Rene setelah tahu bahwa Casey mencuri berlian dari kantong Zaz dan menjadi buruan Roman. Harley yang ditangkap Roman juga ngelobi untuk menukar nyawanya dengan menemukan berlian Roman yang hilang. There are a lot of possible answers Nah, to this hal question. itu ngejelasin kenapa sekarang Casey menjadi orang yang paling dicari setelah si ratu yang turun tahta ini. Meski para polisi bermurah hati menuntun Harley pada Casey, tapi dia nggak serta-merta bisa kabur dengan mudah. Karena Roman malah ngerusuh dengan membuat sayembara atas Casey. Setelah menumbangkan Rene, Harley kabur bersama Cass yang gak percaya kalau kepalanya dibanderol $500,000. Dia juga pura-pura gak tahu soal berlian Roman. Tapi saat Harley berhasil ngemojokin Casey, dia tetap gak bisa nyerahin berlian itu. Kenapa? Ya salam, karena ditelan dong. Why not? Because I ate it, okay? Seriously though, how'd you get to be Setelah here? ngebawa Cass belanja gratisan, Shopping. Harley membawanya bersembunyi di tempat kakek Taiwan baik hati yang mau menampungnya. Cass lumayan kaget nih pas lihat peliharaan Harley yang anti mainstream. Chemistry di antara Harley dan Cass natural banget ya. Saat itulah gadis misterius ini muncul dan meminta informasi dari Doc. Helena Bertinelli, gadis yang selamat karena si besar berhati lembut itu menyembunyikannya di rumahnya. Di Sisilia, Helena tumbuh sambil terus berlatih demi misi balas dendamnya. Dan saat akhirnya dia sudah siap, dia benar-benar siap menjadi Huntress, si mesin pembunuh. Huntress. Roman luar biasa murka saat tahu berliannya hilang dan melampiaskannya dengan mempermalukan salah seorang pengunjung. Dress off. Nggak tahan lagi, Canary pergi tapi ditahan Roman yang memastikannya untuk tidak berkhianat. You soothe me, little bird. Sedangkan Rene malah dikhianati teman yang diminta bantuan olehnya. No choice. Did you sell me out? Kini ia pun diskors oleh si kapten. Suspended. Wah, temanya pengkhianatan nih. Harley malah didatangi oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena kakek Doc ternyata tidak sesuci itu dan malah menjualnya. Hal itu membuat Harley membulatkan tekad untuk menyerahkan Casey. Roman menyuruh Canary untuk mengantar Zaz menuju Bobby Trap di taman bermain Miel untuk mengambil kembali berliannya. Mendapat kabar dari Canary ini bergegas menuju tempat itu.
Gelisah karena ada yang mengikuti, Canary nggak sadar kalau Zaz melihat pesan balasan dari Rini. Pelayan setia Roman langsung mengabari tuannya dan bahaya nih. Sedangkan Harley kini tengah disibukkan oleh Rini yang mencari Cass, tapi berhasil dilemparnya keluar hanya untuk ditumbangkan oleh Zaz. This is nice. Canary berusaha melepaskan Cass, tapi si Psycho keburu masuk. Melihat minuman pencahar itu, Zaz langsung tahu di mana berlian itu berada. Si sadis memerintahkan Canary untuk merobek perut Cass, tapi dia ditumbangkan oleh Huntress yang tiba-tiba muncul. Rini juga nongol lagi nih. Cass kecewa pada Harley yang malah menjualnya dan situasi lumayan kacau karena perdebatan di antara mereka. Huntress yang mengira kalau dendamnya sudah usai, baru tahu kalau ternyata Roman berada di balik pembantaian Bertinelli karena mengincar harta mereka. Harta yang kodenya tertulis pada berlian di perut Cass. Obrolan mereka terputus oleh kedatangan Roman dan pasukannya yang mengepung tempat itu. Cass yang ketakutan ditenangkan oleh Harley yang berkata kalau Roman gak cuma datang khusus untuknya kok, tapi untuk mereka semua. Cara nentangin yang unik ya, gengs. All wanna die very unpleasant deaths and let Roman go. Harley mengajak mereka semua bekerja sama dan membuka penyimpanan rahasianya yang banyak banget ya guys ya. Just us. I can't believe he took it all. Nggak ada opsi mereka memanfaatkan barang yang ditemukan dari peti itu. Meski awalnya Harley di sini berada di kubu yang berbeda dengan kompak, satu persatu anak buah Roman berhasil ditumbangkan dengan keren sambil terus melindungi Casey. Dia pada lupa kali ya kalau Roman kan belum nongol. Dampaknya Casey berhasil direbut dan Rini pun tertembak. Hey! They got the kid. Saat itulah Canary menunjukkan suara mautnya. Maut secara harafiah sih ini. Harley berusaha mengejar Roman, tapi cukup kesulitan nih secara dia cuma pakai sepatu roda. Tapi setelah ia terlempar, Huntress datang dan memberinya tumpangan. Berkat hal itu ia berhasil mengejar Roman dan menumbangkan supirnya. Mobil itu pun menabrak karena tak terkendali. Harley bergegas mengejar Roman dan Cass yang menghilang menuju kabut tebal. Si pintar Roman terus ngoceh, tapi sayang Harley meleset. Melihat Cass yang terancam di tangan Roman membuat Harley meminta maaf pada anak itu. Cass juga ikut-ikutan minta maaf nih karena katanya sudah mencuri dari Harley, yakni mencuri cincin wanita itu. Roman panik dan langsung ngelepasin Cass hanya untuk berakhir menjadi bubur di kali. Demikianlah sayembara atas Harley dan Casey berakhir. He's gone. Kegembiraan mereka terputus saat Harley malah ngebawa kabur mobil Canary lengkap dengan Casey yang kini jadi sidekicknya. Huntress yang mendapat uangnya kembali membiayai kelompok kecilnya bersama Rini yang berhenti dari kepolisian serta Canary. They call themselves the Birds of Prey. Dan Harley akhirnya berhasil menikmati sandwichnya. Keren. Emansipasi wanita emang gak akan bisa diremehin. Ingat era Kartini? Lalu ada Cut Nyak Dien. Belum lagi Helen Keller serta si Iron Lady Margaret Thatcher. So girls, raise up your chin and be brave. Karena perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.